A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladun wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makitsina fihi abada. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga terus terucap lewat lisan kita karena hingga di hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan kehidupan, untuk dijadikan hidup ini sebagai sarana kita mencari bekal setelah kematian, untuk sarana kita memperbanyak bekal kebaikan sehingga kita bisa menghadapi kehidupan setelah kematian dengan lebih tenang. Maka segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan-kebaikan telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita selalu kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikut setianya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Salat adalah sebuah tiang ibadah. As-salatu imaduddin. Salat adalah sebuah tiang agama yang menandakan bahwa salat adalah ibadah yang paling fundamental yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Bahkan salat adalah salah satu di antara sekian banyak ibadah yang akan pertama kali diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj. Mulai dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Setelah dari Sidratul Muntaha lah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat yang sehari 5 kali. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasta'inu bis sabri was salah. Maka yang artinya memintalah pertolongan lewat sabar dan juga sholat. Ini menandakan tentang seberapa besar sholat bisa berdampak kepada kehidupan kita. Dan cara kita untuk merasakan seberapa besar sholat tersebut memberikan dampak kepada kehidupan kita, baik atau tidaknya, sedikit atau banyaknya, itu bergantung kepada kekhusyuan kita ketika sholat. Maka yang menjadi pertanyaan dan tantangan terbesar umat saat ini adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu bisa khusyuk dalam sholat kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap generasi pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Mulai dari generasi para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sampai ke generasi kita saat ini. Setiap generasi memiliki masalahnya masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kunci jalan keluar dari setiap permasalahan tersebut, dan salah satunya dengan sholat. Jika sholat itu bisa menjadi jalan keluar bagi generasi-generasi sebelum kita, maka kenapa sholat tidak bisa menjadi jalan keluar juga? Tidak bisa menjadi sebuah solusi, tidak bisa menjadi sebuah penenang bagi umat Islam masa ini. Mungkin yang menjadi hal paling mendasar perbedaan kualitas sholat kita dengan mereka adalah terletak pada kekhusyuan kita ketika sholat. Maka kita kembalikan kepada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana cara supaya saya bisa khusyuk? Bagaimana kiat-kiat agar saya mampu untuk lebih khusyuk lagi dalam sholat saya? Dan di antara sekian banyak kiat yang paling mendasar dituliskan oleh Imam Al-Ghazali agar kita mampu untuk khusyuk dalam sholat kita adalah mempersiapkan waktu menuju sholat sebaik-baiknya.
Agar sholat kita tidak menjadi sholat yang sekedarnya saja. Agar sholat kita bisa menjadi lebih bermanfaat dan memberikan dampaknya dalam kehidupan kita. Dalam sebuah babnya Imam Ghazali mengatakan adabul isti'dad lisairis salawat. Adab-adab untuk persiapan dalam menghadapi semua sholat. Jika seorang Imam Ghazali, ulama yang hidup di abad ke-500 Masehi atau ke-500 Hijriah, ulama yang hidup di abad 500 Hijriah, menuliskan tentang menuju persiapan melaksanakan sholat, itu diperlukan adab-adab yang harus kita ketahui. Artinya, semakin baik persiapan tersebut, maka semakin baik juga hasilnya. Yang kita alami saat ini adalah, terkadang kita sholat, itu bahkan sudah lewat waktunya. Azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih fokus dengan pekerjaan kita. Azan berkumandang di waktu zuhur, kita fokus dengan laptop. Azan berkumandang di waktu asar, kita juga masih terlalu fokus dengan semua aktivitas-aktivitas dunia kita. Bahkan kalaupun disempatkan untuk sholat, itu hanya sesempatnya saja. Hanya di waktu-waktu yang tidak kita persiapkan sebaik-baiknya. Maka inilah yang membedakan antara kualitas umat Islam saat ini dengan umat terdahulu, yaitu kualitas kekhusyuan dan persiapan salat mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kami katakan di awal tadi, di antara sekian banyak cara agar kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk, yang pertama yaitu lewat persiapan yang disiapkan dengan matang. Dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sebelum azan berkumandang, sebaiknya seorang muslim agar terlebih dahulu sudah datang ke masjid, berusaha semampunya dia untuk datang ke masjid terlebih dahulu, setelah mengambil air wudhu, kan kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid untuk menunggu waktu sholat. Maka jika caranya seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari sholat tersebut. Dan insya Allah, atas izin Allah, sholat akan menjadi wasilah kita bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita ketika kita mempersiapkan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang bagi antas ta'idda li salati zuhri qabla zawal fatuqaddimal qailulata in kana laka qiyamun fil lail aw sahrun fil khair fa inna fiha ma'unatun ala qiyamil lail. Beliau menyampaikan pertama kali tentang bagaimana cara kita mempersiapkan sholat zuhur. Dikatakan bahwa jika kita memiliki aktivitas sholat tahajud di malam hari, maka beliau menyampaikan sebaiknya sebelum berangkat sholat zuhur, kita menyempatkan waktu untuk qailulah. Qailulah itu adalah tidur sedikit sebelum masuk waktu zuhur. Bisa dilakukan sebelum zuhur dan bisa juga dilakukan setelah zuhur. Qailulah yang dilakukan sebelum zuhur ini diberikan pengecualian oleh para ulama kecuali hari Jumat. Jangan dilakukan qailulah sebelum zuhur karena dikhawatirkan akan tertinggal dan tidak mendapatkan keberkahan dari sholat Jumat siapa yang datang pertama. Oleh karena itu, Imam Ghazali memberikan perumpamaan qailulah ini seperti orang makan sahur untuk persiapan berpuasa. Maka beliau sampaikan, wal qailulatu min ghairi qiyam bil laili kasahur min ghairi siyam bin nahar. Jika kita memiliki aktivitas tahajud di malam hari, maka sebaiknya mempersiapkan qailulahnya juga sebelum waktu zuhur. Karena itu bisa memberikan kekuatan agar mampu melaksanakan ibadah tahajud lagi di waktu setelahnya. Dan beliau juga menyampaikan, qailulah tanpa tahajud, tidur siang sejenak, tetapi tidak melaksanakan sholat tahajud di malam hari, itu sama seperti orang yang makan sahur, tapi tidak melaksanakan puasa.
Artinya kita tidak memberikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membahas tentang qailulah, Imam Ghazali mengatakan fa idza qilta fajtahid an tastayqidha qabla zawal wa tatawadda wa tahdural masjida wa tusalli tahiyatal masjid. Disinilah letak penting bagaimana cara Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita bahwa salah satu kunci letak kehusyuan itu adalah dengan datang sebelum azan berkumandang. Datang di waktu sholat sebelum azan berkumandang, itu bisa menjadi cara kita mendapatkan kehusyuan. Maka setelah bangun qailulah, ambil air wudhu dengan sebaik-baiknya, kemudian mendatangi masjid, sholatlah 2 rakaat, kumpulkan semua jiwa kita, ruh kita untuk hadir bersama-sama dengan kita ketika sedang sholat. Jangan sampai saat sholat yang hadir hanya badan kita saja, jasmani kita, tetapi ruh kita tidak hadir membersamai bersama kita. Saat sholat tapi yang dipikirkan adalah bagaimana pekerjaan di kantor. Saat sholat tapi yang dipikirkan adalah bagaimana masakan saya di dapur. Saat sholat tapi yang dipikirkan adalah bagaimana cucian saya di mesin cuci. Inilah yang kami maksud dengan jiwa jasmaninya hadir, tetapi jiwanya tidak hadir ketika sedang sholat. Tapi hal tersebut jika dilakukan lebih awal, yang artinya persiapan sudah lebih matang daripada sebelumnya, semua urusan-urusan pekerjaan rumah sudah kita bereskan sebelumnya, dan datang lebih awal untuk melaksanakan sholat, insya Allah itu bisa menjadi salah satu cara agar kita mendapatkan sholat yang lebih khusyuk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat kita datang masjid di waktu sebelum zuhur, maka sholatlah 2 rakaat sebagai sholat tahiyatul masjid, dan sholat juga 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian setelah muazin mengumandangkan azannya, kita juga dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur juga. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan sebelum zuhur itu dilaksanakan 4 rakaat sholat sunnah, tapi ada juga yang mengatakan sebelum zuhur itu cukup 2 rakaat sholat sunnah. Yang manapun yang kita lakukan insya Allah semuanya baik. Dan setelah sholat zuhur, setelah itu ikutilah sholat zuhur bersama imam, kemudian setelahnya sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur. Begitu pula ketika kita memasuki waktu asar, agar sebaiknya kita menyiapkan waktu sholat 15 menit sebelum azan sudah persiapan menuju ke masjid. Agar ini bisa membuat kita lebih tertata untuk lebih siap untuk melaksanakan sholat menghadap kepada Allah Sang Maha Pencipta. Begitu juga dengan waktu maghrib, waktu isya, dan sampai waktu subuh. Maka dari ini kita mengambil satu pelajaran penting bahwa untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dari ibadah kita diperlukan persiapan yang maksimal juga. Begitu pula dengan sholat, untuk bisa mendapatkan sholat yang khusyuk, maka persiapkan waktu untuk menuju sholat tersebut lebih awal daripada waktu yang ditentukan. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan sholat kita yang lebih khusyuk. Para kaum muslimin, jamaah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan. Dan semoga apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat bahwa cara untuk mendapatkan salat yang khusyuk adalah dengan datang sebelum waktunya. Mempersiapkan diri, menenangkan hati, menyiapkan jiwa untuk menghadap kepada Rabb Sang Pencipta. Jangan datang tergesa-gesa, apalagi hanya menyempatkan saja. Yang penting sholat, tetapi tidak memperhatikan adab-adab dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan sebelum itu. Maka ketika kita mengharapkan untuk bisa menjadi hamba yang prioritas, ketika kita berharap setiap doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kita juga harus memprioritaskan Allah dalam hati kita. Kita juga harus memprioritaskan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Dan yang salah satu hal paling bisa kita prioritaskan dalam kehidupan adalah tentang bagaimana sholat kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.